Selamat pagi, Bu. Iya, Bu. Semangat, Bu. Sudah, Bu. Kira-kira siapa yang belum tidak masuk kelas ya? Atau yang izin? Kemana ya? Bolos Bu katanya kan. Bolos? Ya nggak mau. Tadi ketemu sama saya. Masih di belakang, Bu. Fitri ke belakang, Bu. Belum kembali-kembali. Tiduran. Fitri lagi ke kamar mandi mungkin ya. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu supaya pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Monggo Pak Edi, monggo Pak Edi dipimpin temannya ya. Iya, Bu. Teman-teman, pagi ini sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang supaya kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran kali ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Bisa semua ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya nggak begitu hafal. Ya. Kita mulai ya. Ya, Bu. Terdengar nggak ya? Terdengar, Bu. Maaf. Ayo kita nyanyi bersama harus dengan semangat loh ya. Keras bunyinya. Terima kasih semuanya sudah semangat ya meskipun ada yang tidak sarapan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4 ya anak-anak ya, yaitu hidup bersih dan sehat. Tadi sebelum Bu Guru masuk kelas, dari kantor Bu Guru lihat ada salah satu siswa yang dengan sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Kira-kira siapa ya tadi ya? Heri, Bu, Heri. Oh, Heri. Heri Kenapa Heri lagi. tidak dibuang ke tempat sampah? Keburu-buru, Bu, karena ke bel. Sudah waktunya masuk. Lain kali, kan di depan kelas itu ada tempat sampah. Diusahakan, jika setelah makan-makan, bungkusnya dibuang ke Tempat tempat sampah ya. Tadi yang makan ini, Bu. Toples. Terus kulitnya dikasihkan saya bungkusnya. Itu di bawah mejanya. Heri ada banyak itu, Bu. Oh iya, iya. Ya. Supaya, kenapa kok harus dibuang ke tempat sampah? Supaya sekolah terlihat bersih. Ya, tidak kumuh, tidak kotor ya. Dan kalian juga bisa terhindar dari
penyakit ya. Nah, jadi mulai sekarang dibiasakan membuang sampah pada tempatnya. Ya. Tempatnya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah melalui tampilan PPT teks membaca halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan, siswa dapat menelaah isi teks yang dibaca berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan lisan dengan benar. Yang kedua adalah dengan menggunakan media puzzle yang berbasis VR dan berpedoman pada ciri bangun datar, siswa dapat mengelompokkan benda di sekitar yang termasuk bangun datar secara benar. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah dengan mendengarkan video lagu membuang sampah, siswa dapat mempraktekkan lagu anak berdasarkan tekanan kuat dan lemah dengan percaya diri. Nah, materi tadi berkaitan dengan bahasa Indonesia. Di sini Bu Guru punya teks. Ya. Teks bacaan ini Bu Guru minta ada salah satu siswa yang membaca dengan keras. Di sini saya langsung. Saya, Bu. Siapa yang? Saya, Bu. Oh iya, Indah. Ayo Indah dibaca dulu. Ya, Yang keras Bu. ya. Bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Ini saya semua, Bu. Ya. Ya, Bu. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Iya. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Indah. Nah, anak-anak, di sini tadi Indah sudah membacakan tentang teks, yaitu halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Dari teks ini, kira-kira apa isi bacaan yang terdapat pada teks tersebut? Kalian ceritakan menggunakan bahasa lisan, ya. Di sini siapa yang bisa? Coba Bu Guru minta untuk Mbak Fitri. Mbak Fitri minta tolong diceritakan kembali isi dari teks tersebut apa? Mbak Fitri ngelamun ya, tidak mendengarkan ini. Ya, Bu. Halaman rumah harus dibersihkan dari sampah, Bu. Kemudian, mungkin ada yang lain? Mungkin Heri mungkin? Saya tadi diajak Heri bermain kemana Heri, loh, ini ya? Bu. Saya tadi diajak bermain Heri, Bu. Oh, diajak main Heri, jadi kurang konsentrasi ya. Ya. Mungkin ada yang lain? Saya mau coba, Bu. Iya, Mbak Yunita. Iya. Oke, coba Mbak Yunita. Halaman rumah yang bersihkan sampah dan dibuang ke tempat sampah. Iya, ya jadi kalian sudah bisa di sini mengetahui isi dari teks bacaan ya. Setelah membaca, kalian bisa menyimpulkan apa isi bacaan yang diminta. Kemudian karena kalian sudah membaca halaman rumah yang kumuh, kira-kira apa saja ciri pekarangan rumah yang sehat dan tidak sehat? Mungkin ada yang tahu di sini? Bersih, Bu. Ayo yang laki-laki ini mana pada ada suaranya ya? Bersih, Bu. Sudah sarapan semua tadi. Ngantuk, Bu. Ngantuk. Tidak tidur atau Iya, bagaimana? Bu. Diajak Heri itu loh. Ya. Ya, Bu. Ayo Edi, Bu. mungkin tahu ciri-ciri pekarangan rumah yang sehat dan tidak sehat.
Tidak Yang kumuh. Pertama sehat kita itu Banyak sampah, bersih, Bu. Bu. Bersih, Tidak nggak kumuh. ada sampahnya. oh Tidak iya, kumuh. terus tidak Bersih. kumuh. Asri. Iya, Ya. asri ya. Kumuh itu apa ya, Bu? Kumuh ya. Rapi, Bu, rapi. Saya Rapi ya. kumuh Kumuh itu apa? tetangganya Indah, Bu. Oh iya, sama namanya ya. Iya. Iya, anak-anak tadi sudah bisa menyebutkan dari ciri-ciri pekarangan yang sehat. Kemudian ciri-ciri dari pekarangan yang tidak sehat. Banyak sampahnya, Bu. Banyak sampahnya. Apalagi? Tanamannya kering, Bu. Namanya kering. Di sini kira-kira semua rumahnya kan ada tanamannya ya? Iya, Bu. Iya. Di sini rumahnya yang belum ada tanamannya siapa? Indra, Bu, karena Saya, di Saya, perumahan Bu. kota. Saya juga tidak Saya, Bu. punya. Oh, kalau di perumahan, kalau memang tidak ada tanamannya, kalian bisa memanfaatkan pot atau polybag ya, supaya halaman rumah terlihat asri, tidak gersang. Dan juga bisa mengurangi polusi. Anak-anak, ini tadi adalah ciri-ciri yang kalian sebutkan, yaitu ciri-ciri lingkungan yang sehat. Sekarang Bu Guru ingin Mbak Indra untuk membacakan ciri-ciri lingkungan yang sehat. Mbak Indra? Mbak Indra ada ya? Iya, Bu. Halo. Iya. Mbak Indra bisa dibacakan ciri-ciri dari lingkungan yang sehat, Mbak Indra? Iya, Bu Ika. Ciri-ciri lingkungan yang sehat. 1. Udara bersih, segar, dan terasa sejuk. Selain itu, juga tidak berbau. Yang kedua, ada tempat sampah dan keadaannya bersih. 3. Terdapat saluran air yang bersih dan lancar. 4. Terdapat berbagai tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata rapi. Sudah, Bu. Ya, terima kasih, Mbak Iya, Indra. sama-sama. Sekarang coba anak-anak kalian ingat-ingat kembali, ya. Apakah di rumah kalian sudah ada ini semua? Sudah ada ciri-ciri seperti ini? Sudah, Bu. Sudah. Berarti kalau sudah termasuk lingkungan yang sehat, ya. Sudah ada pohonnya, jadi udaranya sudah bersih. Jendelanya kalau pagi dibuka, ya. Tempat sampah, kalau di dalam rumah diusahakan ada tempat sampah. Jadi kalau kita membuang sampah di dalam rumah, sudah ada tempat sampahnya. Jika sudah penuh sampah yang di dalam rumah, kita bisa pindah ke luar rumah. Ya. Kemudian untuk ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat, Bu Guru minta untuk Mbak Emi membacakan. Siap, Bu. Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. 1. Udara kotor dan berbau. Udara tersebut akan menyesakkan nafas kita. 2. Tidak tersedianya tempat sampah. 3. Tidak ada saluran air. 4. Tidak terdapat tumbuhan sehingga terlihat gersang. 5. Terdapat banyak hewan yang kelihatan kotor. Tanda apa itu ya, Bu ya? Tikus, Seperti kecoa, lalat, dan DSP. Sudah, Bu. Iya. Iya. Ya, ini tadi yang dibacakan Mbak Emma. Terima kasih Mbak Emma ya. Sudah membacakan ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Mbak Emi, itu Udaranya kotor dan berbau. Biasanya udara kotor dan berbau itu jendelanya di pagi hari tidak dibuka sehingga udara tidak bisa berganti ya Keluar. dengan udara yang baru. Kemudian tidak ada tersedianya tempat sampah. Jadi setelah kamu makan-makan biasanya langsung dibuang sembarangan. Kemudian tidak adanya tanaman dan biasanya banyak hewan. Kalau di rumahmu
biasanya banyak tikus, kecoa, dan lalat. Ada rumahnya yang banyak tikusnya? Ada, Rumah Bu. saya kalau malam banyak tikusnya. Oh, berarti lingkungan rumahnya masih belum bersih. Itu Ya, temannya tikus. biasanya, iya, biasanya kalau sudah bersih, tikus, kecoa, dan lalat itu enggan memasuki rumah yang bersih, ya. Kemudian kita lanjut. Di sini Bu Guru mempunyai gambar. Nah, ini kalian amati gambar berikut. Ini adalah gambar lingkungan apa ya? Ada tong Ini sampah, sehat Bu. atau tidak sehat? Lingkungan tidak sehat. Banyak Lingkungan tidak sehat. banyak Kenapa sampahnya, dikatakan Bu. tidak? Seperti Oh iya, rumahnya karena banyak Fitri, Bu, itu. Oh, rumahnya Pernah Fitri. disapu. Oh, ya, rumahnya Fitri ya. Iya, Bu, Sering main rumahnya ke rumahnya Fitri itu Fitri ya. kotor sekali, Bu, rumahnya Fitri itu. Kemarin main ke sana. Banyak Banyak daun kering. nyamuknya. Banyak daun kering juga, Bu. Jatuh nggak pernah disapu. Oh, Ya, iya. Bu. Mbak Fitri nanti rumahnya dibersihkan ya supaya temannya nanti lebih betah bermain di rumahnya ya. Apinya juga banyak, Bu, di belakang kotor. Iya. Ya, anak-anak setelah mengamati gambar ini ya, kira-kira kalian lihat di gambar ini kira-kira adakah bangun datar di gambar ini? Ada, Bu. Dilihat. Bangun datar. Itu Lingkaran. Apa jendelanya. saja Jendela, itu? Bu. Pintu. Jendela, pintu, jendela. apalagi Tutup sampah, Bu. tutup sampah. Ya, terus? Angin-angin. Iya, Apa itu, Bu? angin-angin. Angin-angin. Masuk angin. Angin-angin itu ventilasi. Angin-angin. Ya, tempat keluar masuknya udara. Kemudian ada lagi? Ayo. Genteng, Lihat Bu. dengan iya, atap rumahnya juga termasuk bangun datar. Ya. Sekarang Bu Guru tanya, apa sih bangun datar itu? Ada yang bisa menjawab tidak ya? Yang datar, Bu. Bangun datar Kalau kalian itu tadi sudah bangun yang menyebutkan, hanya berarti memiliki panjang dan lebar, Bu. iya, pinter untuk Edi ya. Jadi di sini bangun datar adalah bangun yang berbentuk dua dimensi. Bangun datar merupakan suatu bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus dan garis lengkung. Jadi seperti kata Edi tadi hanya mempunyai panjang dan lebar. Lebar. Nah, di sini selain pengertian bangun datar, ada juga macam-macam bangun datar. Ada persegi, kemudian ada apa lagi nih? Persegi panjang. Iya, terus Segitiga. segitiga, jajar Jajar genjang, genjang. Trapesium. Lingkaran. Lingkaran. Iya, ini semua macam-macam bangun datar. Dari bangun datar ini, apa yang membedakan semuanya ini ya? Kenapa kok bisa ini persegi panjang, dan ini segitiga lingkaran? Apa yang membedakan ini semua? Warnanya, Bu. Warnanya, ya pinter. Apalagi kalian lihat Bentuknya, dulu. Bu, bentuknya berbeda itu, Bu. Iya, bentuknya Panjangnya, berbeda. Bu. Kemudian apa lagi? Panjang. Panjangnya, Garisnya, iya. Bu. Garisnya, iya, betul juga. Ada lagi? Ya, semua jawabannya betul ya anak-anak ya. Jadi, semua bangun datar ini kenapa berbeda-beda? Karena mereka memiliki ciri-ciri sendiri. Seperti ini. Ya. Nah, di sini Bu Guru mempunyai, coba lihat ini ya. Kelihatan enggak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Memiliki bangun, hilang-hilang ya. Ada warna pink. Coba ini bangun apa yang ditunjukkan oleh Bu Guru? Mau hilang lagi ya? Segitiga, Bu. Nah, Segitiga, Bu. ya segitiga. Sekarang ciri dari segitiga. Ada yang bisa menyebutkan? Nggak tahu, Bu, saya. Segitiga ini
Ya, segitiga Ada ini garisnya memiliki, ya ada garisnya 3, pinter. Segitiga ini memiliki sisi. Mana yang disebut sisi? Sisi adalah ini ya. Udah kelihatan anak-anak? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ini adalah sisinya. Ya, 3 ini adalah sisinya. Ya, kemudian segitiga ini juga mempunyai sudut. Di mana letak sudutnya? Di pojok, Bu. Pojok. Sudutnya ada di pojok. Kemudian ciri yang ketiga, segitiga ini memiliki titik sudut. Berapa titik sudut dari segitiga ini? 3, Bu. Ya, Bu. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 2, mana suaranya? 2, 3. Iya, berarti bangun segitiga yang Bu Guru bawa ini memiliki berapa sisi tadi? 3. 3 sisi. Kemudian memiliki berapa sudut? 3. 3 sudut dan 3 titik Sudut. sudut. Ya. Kenapa hari ini kurang bersemangat ya? Kita Capek, Bu. mulai ice breaking dulu ya. Kita nyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Bisa semua ya? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Harus dengan semangat supaya pembelajarannya kita lanjutkan lagi nanti ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Tangan. Prok, 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 prok. Kalau kau suka hati, Kalau tepuk tangan. Prok, 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 prok. prok, prok. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, Kita tepuk tangan. Prok, prok, prok. Kalau kau Kalau suka kau suka hati, hati, petik jari. Kalau Cici. kau suka Kalau hati, kau petik suka jari. hati, petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau Kalau suka kau hati, suka petik hati, jari. petik jari. jari. Yang semangat lagi. Kalau kau Kau suka Suka hati, hati, bilang bilang hore. 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 Kalau kau suka hati, bilang hore. 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 Kalau kau suka hati, mari Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Ya, terima kasih anak-anak ya. Kita lanjut lagi. Ya. Ya, Bu. Setelah kalian mengetahui bangun-bangun yang Ibu bawa, ini tidak hilang ya, ini warnanya merah loh. Sama dengan background-nya Bu Guru, jadi kelihatan ya. Dari bangun-bangun ini, Bu Guru ingin kalian, saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya. Jadi kelompok 1 ada Mbak Erma, Mbak Fitri, Pak terus Heri dan Edi. Kelompok kedua ada Indah, Indra, Linda, dan Emi. Kelompok 3 ada Luciana, Najib, dan Yunita. Ya. Dari setiap kelompok ini akan Ibu bagikan bentuk bangun datar yang sudah Ibu potong-potong seperti ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, bentuk bangun datar ini kalian susun menjadi bangun datar yang lebih besar. Ya. Akan menjadi seperti apakah bangun-bangun yang kecil ini nanti? Kalian bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Ya. Setelah itu, setelah tugas ini selesai, ini ya, setiap kelompok perwakilan akan maju ke depan kelas dengan menata puzzle atau
bagian potongan kecil dari bangun datar ini menjadi menjadi bangun yang lebih besar. Ya. Kira-kira ini permainan apa anak-anak ya? Kalau menata seperti ini, ada yang tahu? Kira-kira menjadi permainan apa? Biasanya kalian sering mainkan di rumah itu, seperti itu. Ada yang bisa menjawab? Dijajar-jajar ya, Bu? Ya, menjadi bangun yang lebih besar. Permainan ini bisa dikatakan sebagai media puzzle bangun datar. Ya, di situ ada cara bermain puzzle. Jadi setiap siswa, setiap kelompok diberikan satu paket potongan gambar, lem dan kertas untuk menempel. Kemudian kelompok yang mendapat tugas menyusun potongan-potongan gambar tersebut menjadi satu gambar yang utuh. Ini kan masih potongan ya. Jadi kalian susun nanti di papan tulis menjadi gambar yang utuh. Setiap anggota kelompok diwajibkan saling membantu menyusun potongan gambar. Kemudian, kelompok yang dapat menyelesaikan terlebih dahulu, maka kelompok tersebut menjadi pemenangnya. Bisa kira-kira anak-anak? Bisa, Bu. Kenapa ada suaranya ya? Bisa, Bu. Bisa, pinter. Saya beri waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Nah, setelah tadi selesai, kita bermain puzzle-nya. Setelah kalian menempel di depan, bangun datar apakah ini? Nah, kira-kira ini nanti menjadi bangun datar apa ya anak-anak ya? Ada yang bisa menjawab? Persegi. Ya? Persegi. Iya, persegi. Kita lanjutkan. Apabila disusun menjadi bangun datar, apakah ini? Apakah benar jawabannya? Kita lihat ya. Nah, bangun datar persegi. Anak-anak sudah pinter ya. Kemudian di sini Bu Guru juga ada permainan puzzle anak-anak. Jadi kalian bisa memainkannya melalui HP kalian. Jadi nanti kalau kalian belum punya bisa memainkan lewat laptop Bu Guru ya. Iya, Bu. Kemudian kita lanjut. Setelah kalian mengetahui sisi, sudut, dan titik sudut, apakah kalian bisa menghitung sisi, sudut, dan titik sudutku? Sekarang Bu Guru ingin tahu, biar tidak ngelamun, biar tidak diam aja ya. Coba Najib, untuk bangun pertama, dihitung. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya? Yang warna biru itu ya, Bu? Iya. Saya hitung dulu dari kanan. 1, ke bawah 2, 3. Sisinya 3. Sisinya 3, iya. Terus, betul ya, Bu? Untuk sudut. Betul ya, Bu? Untuk sudut. Iya, betul. Untuk sudutnya. Alhamdulillah. Terus sudut itu yang bentuknya nekuk-nekuk. Ada 1, 2, 3. Ada 3, Bu, sudutnya, Bu. Iya, ini sudutnya ya. Di sini Terus 1, titik. 2, dan Alhamdulillah, 3. betul berarti. Nah, Kemudian titik sudutnya juga 3, Bu. Ada 3 juga ya? 1, Iya. kita hitung ya. 1, 2, 3. 2, Oh iya, 3. betul. Pinter. Alhamdulillah. Sekarang untuk bangun yang kedua.
Coba Edi. Coba Edi. Suaranya enggak ada ini. Kemana ya? Iya, Bu. Lupa, Bu. Ininya belum ditekan, Ibu. Ini, Bu. Untuk gambar yang kedua, banyak sisinya 1, Bu. Sudutnya nggak ada, Bu, kayaknya. Karena nggak ada yang runcing, Bu. Nggak ada yang menonjol, Bu. Semua bulat. Terus titik sudutnya nggak punya, Bu. Nggak ada yang runcing, Bu. Iya, pinter semua ya. Jadi untuk lingkaran ini, sudutnya memang hanya 1. Dia tidak memiliki sudut dan tidak memiliki titik sudut. Ya. Sekarang kalian harus mengerjakan dan berdiskusi dengan kelompokmu. LKPD yang sudah dibagikan tadi ya. Saya beri waktu 5 menit. Setiap kelompok harus mengisi. Jadi, carilah benda-benda yang berupa bangun datar di sekitarmu. Kamu cari di sekitar kelas saja. Ya, mengerti ya? Ngerti, Bu. Mengerti anak-anak? Ya, Mengerti, pinter. Bu. Kalau sudah mengerti, kalian kerjakan dengan kelompoknya. Ayo teman-teman dikerjakan biar Sudah? bisa cepat Untuk selesai. Ada yang sudah selesai? Teman-teman, cepetan nanti selesai istirahat dulu. Iya. Mungkin Indra kelompok sudah, 1 Bu. sudah selesai. Mbak Erma, Mbak Fitria, Heri atau Edi? Itu, Bu. Erma, Bu, tadi yang nyontoh saya. Biar Erma aja, Bu. Oh, Mbak Erma. Ya, Ya, Mbak Erma Bu. coba bangun apa yang ada di kelas. Meja, Kemudian, Bu. langsung Meja. Bangun persegi panjang. Itu kayak meja, almari, Bu. Oh, iya. Kemudian ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya ya? Banyak sisinya Ciri-cirinya bagaimana? memiliki 2 sisi yang sama panjang. Sisinya berapa 2 tadi? pasang sisi. Sisinya berapa tadi, Mbak 2 Erma? sisi. 4, Bu, sisinya. Sisinya Ya, 4, terus Iya, 2 betul. pasang itu sama panjang. Persegi Iya. panjang kan, Bu. Iya. Kemudian sudutnya ada? Ada 4. berapa, Mbak Erma? 4, Ada Bu. 4. Dan titik sudutnya? 4 Ada 4 juga. Ya, untuk kelompok 1 sudah bagus. Sekarang Bu Guru mau yang presentasi di kelompok 2, yaitu ada Mbak Indah, Mbak Indra, Mbak Linda, dan Emi. Mbak Emi, siapa kira-kira yang mau menjawab? Indah, Bu. Bangun apa saja yang ada di kelas yang berbentuk bangun datar? Iya, Mbak Emi? Papan tulis. Ya. Ya, terus? Ada pigora, Bu. Apalagi? Pigora, Bu. Ada di kelas figura, ya. Benar. Mungkin ada lagi. Buku. Ya? Buku. Iya, buku. Bentuknya bangun datar apa ya? Persegi panjang, Bu. Ya, Bu. Betul apa salah, Bu? Panjang. Iya. Kemudian, banyak sisi sudut dan titik sudutnya kira-kira berapa? Berapa ya, Bu, ya? Ada 4, Bu. Ada 4, iya. Ya, anak-anak sudah pintar semua ya. Di sini kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Sekarang kita masuk pelajaran yang terakhir, yaitu kita bernyanyi lagi. Ya, berhubungan dengan materi yang tadi sudah kita bahas, yaitu tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Kemudian ada bangun datar. Kita terakhir akan menyanyikan lagu Membuang Sampah. Di sini bertujuan agar kalian selalu ingat, jika membuang sampah harus pada tempatnya, tidak boleh sembarangan.
Biasanya anak-anak kalau selesai makan itu di dalam loker meja itu dijadikan tempat sampah. Ya, Iya, Bu. Ya, Bu. tidak boleh ya. Jadi di kelas itu sudah ada tempat sampah, jadi harus dibuang ke tempat sampah. Kalian dengarkan lagu yang Ibu setelin. Kemudian nanti diikuti ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkungan, di halaman, sampah di halaman, sapu dan bersihkan taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkungan, di rumah, sampah di halaman, sapu dan bersihkan taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan taruh di tempatnya. Jangan Ya, pintar semua ya. Jadi kalau menyanyikan lagu itu harus penuh semangat. Tidak boleh loyo ya anak-anak ya. Kemudian kemudian dari materi semuanya kita bisa merangkumkan tadi yaitu dengan membaca isi teks halaman rumah yang kumuh yang harus dibersihkan dan menganalisis lingkungan sehat dan tidak sehat, kalian bisa mengetahui ciri-ciri dari rumah sehat dan tidak sehat. Kemudian dari gambar rumah tersebut kalian juga bisa menentukan ciri-ciri suatu bangun datar, yaitu tentang banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut. Yang ketiga adalah lagunya tadi bisa enak didengar karena adanya dinamika, yaitu tekanan kuat dan lemah pada lagu. Jadi kalau lagunya semangat, kalian menyanyikannya juga harus dengan penuh semangat. Kalau lagunya sedih, bagaimana cara kalian menyanyikannya? Apakah kalian teriak-teriak? Sedih, Jika Bu. lagunya sedih, iya juga harus ikut sedih. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu Guru akan memberikan PR. Ini adalah PR untuk kalian yaitu kegiatan bersama orang tua. Jadi orang tua siswa. Orang tua membimbing siswa untuk menghitung banyak sisi sudut dan titik sudut pada berbagai bentuk bangun datar yang ada di lingkungan rumah. Ya anak-anak ya. Jadi besok dikumpulkan ya PR-nya ya. Ya, Bu. Sekian dari Bu Guru. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa dulu. Ayo Edi, teman-temannya dipimpin. Najib saja, Bu. Saya lagi sakit perut. Oh iya. Ayo, siapa yang Tadi bertugas? tadi Saya, jajan Bu. tidak Bu, tidak Saya, Bu. apa yang jualan agak ini, Bu, kotor tempatnya, Bu. Saya, Bu. Saya akan makan Iya, sambal Bu. paling. Saya saja, Bu. Iya, Heri, ayo silahkan dipimpin. Tapi nanti dikasih hadiah nggak ya? Iya, nanti saya kasih hadiah. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai bertemu esok hari. Ya, Ibu. Oke, demikianlah presentasi dari Ibu Ika Desti Kopdawati. Mungkin masukan pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Dwi Wahyuni. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Tidak banyak, jadi Ibu Ika Desti hampir sama dengan Bu Yunita ya. Padahal sebenarnya kalau seperti ini berarti nanti pulang tidak ada yang baru Ibu. Karena apa? Tidak muncul VR-nya. Padahal materi Ibu itu di VR banyak banget. Ibu tinggal ngeklik nanti ya pada rancang bangun aplikasi
bergerak berbasis VR, di situ Ibu akan menemukan banyak sekali model-model baik itu segitiga maupun model lingkaran yang ber-VR, jadi beraplikasi gitu Ibu. Atau Ibu bisa juga membuka di video cardboard. Di situ banyak sekali Ibu. Ibu tinggal menggunakan aja lah, tidak usah membuat, itu sudah ada. Jadi harus ada yang baru karena yang disampaikan Bu terus terang Bu Ika Desti itu masih cara ngajar yang sebelum PPG. Jadi setelah PPG tidak ada perubahan. Itu Ibu, jadi tolong dan tolong. Jadi bagaimana nanti karena kami juga mempertanggungjawabkan ya Ibu untuk ke atasnya itu di mana VR-nya, di mana AI-nya gitu. Jadi tolong, jadi masih ada waktu, Ibu bisa tinggal mencari kemudian mengganti. Jadi tolong diganti itu. Jadi bagaimanapun memang harus berbasis digital. Itu sudah ada Ibu, silakan. Itu banyak banget dan akan menarik nanti. Sehingga tadi ya terus terang kan kelasnya mati kan karena tidak terjadi perbincangan. Jadi mengajar yang menyenangkan itu mengajar seperti berbincang antara gurunya dan muridnya. Kalau mengajar seperti itu Bu Ika Desti pintar, semua tahu. Semua yang jadi guru adalah sudah pintar, sudah lulus. Tapi yang kita cari adalah cara untuk memintarkan siswanya. Contoh tadi seperti itu ya, rumah sehat kan tadi ya. Itu Ibu tinggal memutar videonya biar anak itu berkembang pikirannya. Coba dari video yang kamu lihat tadi anak-anak, coba apa yang bisa kamu ceritakan tentang rumah sehat. Ternyata halamannya bersih ini begitu-begitu. Bukan didikte, ditulis di depan kemudian muridnya suruh baca. Itu tujuannya diubah aja, belajar membaca gitu ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Maaf begitu. Jadi kami kembalikan waktunya ke Pak Edi. Ya Ibu, terima kasih masukannya, catatan juga buat kita semua. Agar nanti apa yang kita dapatkan selama PPG ini bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran kita di kedepannya nanti. Jadi dapat oleh-oleh dari PPG ini kita implementasikan di lapangan sehingga anak-anak bisa lebih tertarik lagi dalam pembelajaran. Oke, mungkin masukan ya untuk mengganti videonya masih ada waktu. Jadi bukan dengan media gambar, tapi masih ada waktu nanti bisa langsung buka cardboard atau video cardboard, situ ada segitiga yang tinggal aplikasi gitu, jalan sendiri nanti mana sudutnya, mengapa disebut sisi begitu ada itu. Jadi mungkin ada waktu untuk menggantinya, bukan media gambar lagi. Gitu ya. Masih ada waktu, saya tunggu nanti sampai malam. Gitu. Oke. Terima kasih Ibu kesempatannya untuk kita memperbaiki tugas-tugas kita sampai hari ini. Oke. Masukan kedua bisa disampaikan oleh Bu Ida Fitri, monggo Ibu, kami persilahkan. Tadi memang terkesannya memang aktif ya, jadi guru sebagai sentral tadi. Awalnya tadi yang menyampaikan teks itu tadi di pembukaan sudah bagus ya, sudah lengkap, jadi ada nasionalisme, karakter sudah muncul, di tujuan pembelajaran juga ada, hanya di kegiatan inti tadi, waktu menayangkan teks itu, seharusnya itu langsung bentuk kelompok, Bu. Jadi tadi yang menyimpulkan, langsung bentuk kelompok, kasih LKPD, sehingga ciri-ciri rumah bersih dan rumah kotor itu yang menyebutkan itu siswa. Tadi kan ya, jadi gurunya tadi yang menyebutkan, seharusnya langsung diberi LKPD biar diberi gambar atau teks saja sudah cukup. Nah, itu siswa yang membuat LKPD-nya, kemudian nanti dibentuk kelompok, mewakili presentasi juga siswa. Nah, kemudian medianya patsel ya. Media patsel itu sebetulnya tadi sudah ada video Bu Ika. Cuman saya berharap videonya itu diputar. Patselnya tadi ada linknya ya. Ada Bu, cuma saya takut nanti sinyalnya itu hilang Ibu. Ya itu. Jadi sehingga iya itu eman. Kan itu tadi menarik sebetulnya, itu parsel kan nanti bisa noto gitu ya, bisa menata sendiri plok gitu. Sehingga siswa lebih tertarik di sana. Kemudian media patsel, kita pakai media patsel. Nah, kenapa ya tidak media patselnya yang diidentifikasi gitu? Masih mencari lagi contoh benda-benda yang ada di sekitar. Jadi sebetulnya patsel itu yang sudah dipegang oleh siswa, kan itu sudah patselnya satu rangkaian, itu sudah ada lingkaran, sudah ada. Nah, itu aja langsung diidentifikasi. Itu bisa
bisa langsung masuk. Kemudian kalau lagu tadi sudah berupa video. Nah, yang terakhir itu tadi post-testnya yang masih belum ada, jadi tidak diberi post-test siswanya. Jadi mungkin lupa. Ya itu sudah. Jadi saya berharap tadi parselnya itu videonya dimainkan, tapi ternyata justru videonya dilihat di rumah gitu ya tadi. Kan instruksinya nanti videonya dilihat di rumah gitu. Kenapa tidak ditampilkan di kelas supaya anak-anak itu senang melihat pergerakannya itu. Saya kira itu Bu Ika, masukan G.